Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada mualif kitab Sirul Asrar, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab Tasawuf Sirul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa thumma ila khabratil ghausil a'zamil qutbir rabbani wal haikalus samadani sultanul awliya'i wal arifin burhanul asfiya'i wal wasilin bazullahil ashabi maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Azumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai al-faslus saminu asyara, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslus saminu asyara, pasal 19 18 kok 19. Fi bayanil haji syariati wat tariqati, menjelaskan tentang haji syariat dan haji thariqah.
Al-hajju, haji itu ala nau'aini ada dua macam. Hajjus syariati, satu haji syariat, wa hajjut thariqati, dan dua haji tarekat. Fa hajjus syariati, adapun haji syariat, bihaji adalah melaksanakan ibadah haji Baitillahi ta'ala, ke Baitullah ta'ala. Bisyaraitihi, dengan melaksanakan syarat-syaratnya, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya. Hatta, sehingga yahsula, menghasilkan sawabal haji, pahala haji, faiza, jika ada naqoso, yang kurang, syai'un, dari pahala, min syaraitihi, min termasuk syaraitihi, syarat-syaratnya, naqoso, berkuranglah, sawabul haji, pahala haji, li'anna Allah ta'ala, karena Allah ta'ala amarona, memerintahkan kita bi'itmamil haji, bi'itmami, untuk menyempurnakan al-haji, haji,
Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah Ta'ala. Wa atimmu, sempurnakanlah oleh kalian al-hajja, haji. Kalau terjemah orang sekarang ya wa atimmul hajja, sempurnakanlah haji, wal umrata, dan umroh, lillahi, karena Allah. Ya, saya jelaskan dulu. ini nyala, oh nyala. Oke, saya jelaskan haji. Apa sih makna haji itu? Arti bahasanya apa haji? Kenapa? Tamu. Jadi haji itu tamu. Wis mulih barang celuk wak haji. Jadi haji itu artinya tamu. Kalau tamu perempuan hajjah, tamu laki-laki haji. Jadi layak nggak pulang sudah di tanah air dipanggil Pak Haji. Udah pulang kok masih sebut tamu. Nah, perlu saya jelaskan dulu, syariat haji itu sudah ada sebelum Islam ada. Sudah ada sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi kalau menurut sejarahnya, Nabi Ibrahim itu sudah melaksanakan haji. Makanya orang yang datang ke Mekah itu disebut haji tamu, laki-laki dalam bahasa Arab. Kemudian kalau perempuan hajjah. Nah, kemudian itu haji itu dijelaskan setelah Islam datang. Apa sih makna haji? Makna haji itu dzuyufur rahman, tamunya Allah yang maha pengasih. Jadi saya kadang-kadang heran kalau mengikuti sufi, kita tuh heran ya. Kita baru merasa jadi tamunya Allah ketika berada di kota Mekah dan berada di depan Ka'bah. Tapi ketika di rumah begini, merasa jadi tamunya Allah enggak? Iya. Orang itu karena tinggal di rumah saya tahu bertahun-tahun, apa merasa itu jadi tamu saya? Kan enggak merasa. Nah, makanya sufi itu mengatakan orang yang pergi haji itu tamunya Allah. Baru merasa menjadi tamu Allah ketika naik haji atau umroh. Lucu nggak kira-kira? Ketika di sini ini merasa jadi tamu Allah nggak? Karena sudah tinggal di atas bumi, muka bumi yang sekarang kita tempati ini bertahun-tahun, kita nggak pernah merasa numpang menjadi tamunya Allah. Makanya jangan salah paham. Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak heran dengan orang yang setiap tahun pergi haji, pergi umroh, kemudian tawaf keliling Ka'bah sampai 7 kali, sya'i mundar mandir Safa Marwah sampai 7 kali. Haji syariat itu cukup sekali seumur hidup, tapi orang sekarang hampir setiap tahun pergi ke tanah suci. Tawaf itu dikatakan percuma, tawaf di Ka'bah itu
Yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah mampu haji syariat ke tanah haram, harusnya tawaf kampungnya Bapak Ibu, keliling, cari orang mana yang nggak bisa makan, cari mana anak yatim yang sekolahnya bayarnya telat, nggak bisa sekolah. Itu tawaf yang diinginkan oleh Allah, bukan sa'i di Safa Marwah. Setiap tahun sa'i di Safa Marwah. Memang secara sosial orang yang bisa pergi ke tanah haram setiap tahun itu mendapatkan prestasi di hadapan manusia. Itu dia hidupnya sukses, bisa pergi ke tanah haram setiap tahun. Cirinya itu orang soleh solehah itu. Allah tidak heran dengan kita yang ke sana kalau kita nggak pernah tawaf keliling kampung. Makanya haji itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kira-kira ibadah itu murni dari Islam nggak? Nanti kalau saya menyebutkan kearifan lokal marah. Kalau saya menyebutkan bahwa itu napak tilas marah. Kenapa sih ibadah haji kok dipertahankan sampai hari ini? Para sufi tidak pernah mempertahankan ibadah haji karena kepentingan dari zaman sebelum Nabi lahir, itu kepentingan para kepala suku. Mau ke Mekah, lewati perbatasan kekuasaannya kepala suku itu, kamu harus bayar dulu di pos ini. Yang lewat sana harus bayar dulu di sini. Jadi itu kepentingan ekonomi global. Dan betul hari ini pun juga kepentingan ekonomi global. Sekarang itu tamunya Allah apa tamunya Raja Arab? Ya nggak usah malu lah. Jujur-jujur aja. Ada orang memanfaatkan fasilitas negara, anaknya, istrinya, anaknya, tukang pijitnya diajak ke sana menggunakan fasilitasnya Raja Arab. Memang Allah heran? Ya nggak heran. Sebenarnya haji itu adalah ujian kita untuk ibadah sosial. Ya, jadi ini ibadah sekaligus kita diuji oleh Allah. Bohong nggak kita ini? Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsipnya pemilik travel haji dan umroh. Sangat tidak disukai. Haji mabrur itu haji yang dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi syarat rukunnya, kemudian tidak melakukan dosa. Makanya Allah itu berfirman, wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Ya cukup sekali saja. Banyak orang pergi haji atau umroh, sebelum haji berangkat, sebelum umroh berangkat, oleh ulamanya disarankan untuk mengadakan jamuan makan namanya walimatus safar. Ya, walimatus safar kan mau pergi haji umroh kan ada tuh, kita diundang, dikasih label namanya walimatus safar. Jadi itu resepsi untuk perjalanan jauh, walimatus safar. Kira-kira kita pergi haji itu oleh malaikat akan dicatat sebagai ibadah haji apa piknik? Faktanya orang yang pergi haji atau umroh wajahnya lebih tegang daripada yang ngopi di warung-warung kopi itu kan. Kalau pulang itu lebih tegang apa lebih
fresh pulang haji. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa haji syariat itu wajibnya cuma 1 kali. Allah tidak bangga melihat kita setiap tahun tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, tapi kita setiap hari tidak pernah keliling kampung mencari orang yang kelaparan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa orang yang memberi makan sesuap nasi kepada tetangganya itu lebih berharga daripada orang yang haji 1000 kali, orang yang mengganti kiswahnya Ka'bah dengan sutra, daripada tawaf berkali-kali. Ya. Allah itu kan heran kepada kita. Setiap hari di sini itu kan nggak pernah merasa jadi tamunya Allah, merasakan punyanya sendiri. Kalau kita kira-kira kita kalau ditanya Allah, kamu dapat tanah dulu yang kamu sertifikatkan itu dari mana? Jawabnya apa? Itu kalau undang-undang yang disahkan oleh DPR di DOK, perampasan aset, kira-kira kita dirampas nggak? Coba. Undang-undang perampasan aset. Kalau kita diadili sama Allah, kamu punya tanah dari mana sertifikatmu? Akhirnya kan kronologinya ditanya ini. Oh, ini dulu saya beli dari sini, beli dari sini, dari sini, dari sini. Ujung-ujungnya kan ngerampok. Ya, ujung-ujungnya ngerampok. Buktikan aja ini. Tanah sudah menjadi satu negara yang besar. Ya, contohnya Australia gitu kan. Kalau diurut-urut ceritanya itu dulu tanahnya siapa? Tanah punya miliknya orang pribumi namanya aborigin. Kenapa bisa diduduki orang-orang bule keturunan Inggris di situ? Yang ngerampok. Kalau bahasa kasarnya ngerampok. Jangan-jangan nenek moyang kita babat alas di sini dulu yang ngerampok. Makanya jangan bangga dulu, nanti ditanya sama Allah, kita dikasih tuntutan hukum terbalik, ya kita bisa miskin karena merampok. Terus dipakai pergi haji. Nah, makanya kita itu harus merasa menjadi dzuyufur rahman itu setiap hari. Tanah yang kita tempati ya gratis dari Allah. Yang memperjualbelikan itu siapa? Kan manusia. Yang nyertifikatkan siapa? Ya manusia. Malah manusia aneh-aneh. Tanah yang 2 tahun tidak dikelola akan disita oleh negara. Wong ini rakyat itu masih cari makan aja susah, ngomong seenaknya. Oke. Jadi harus paham bahwa haji itu tamu. Terus orang-orang dulu tanya, tamu apa sih? Tamu apa? Tamu apa? Jadi dijawab ketika Islam sudah datang, dijawab bahwa haji itu dzuyufur rahman. Jadi tamunya Allah yang maha pengasih. Tapi merasa menjadi tamu itu ketika di sana saja, pulang itu merasa jadi raja. Padahal ini tanah yang kita tempati ya punya Allah, tapi nggak pernah merasa jadi tamu Allah setiap hari di sini. Nggak pernah merasa toh. Nah, ini kita harus merubah mindset bahwa kita ini harusnya menjadi dzuyufur rahman setiap
hari. Tamu itu ya kalau datang bertamu ya bermalam sampai 1 bulan ya paling enggak bantu-bantu nyapu lah apa gitu ya. Sudah tamu nggak pernah bantu nyapu, nggak pernah ini nggak pernah itu. Nah, akhirnya apa? Ya dibikin miskin oleh Allah, dideportasi nggak mau, ya sudah dibikin gelandangan tamu. Jadi yang dimaksud oleh Allah contoh ibadah sosial, kamu kalau sudah pergi ke tanah haram sampai ke Baitullah tawaf, itu ajaran ibadah sosialnya Allah. Sepulang dari sini kamu sampai di negeri masing-masing, setiap hari tawaflah keliling kampung, carilah orang-orang yang kelaparan. Itu pelajaran inti daripada ibadah haji. Kamu diajari lari-lari dari Safa dan Marwah, itu ketika ada tetanggamu sakit, kelaparan, anak yatim, cepat tergopoh-gopoh sebagaimana kamu lari-lari Safa Marwah. Ini nggak pro kalau ngomong begini sama travel haji, nggak diboloh. Belayu gak payu guys, juga bolo Gus Wit gak payu. Oke, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Oke. Jadi kenapa lempar jumroh? Kenapa pakai haji, baju haji itu diajarkan oleh Allah nggak boleh dijahit? Coba yang pernah pergi haji, kenapa Allah mengajarkan kita pakai baju ikhram itu nggak boleh dijahit? Nggak boleh dijahit itu menurut Allah supaya kita tidak terikat. Ya. Kalau dijahit itu simbolnya kita masih terikat dengan duniawi, terikat dengan nafsu kita, terikat dengan keinginan-keinginan, terikat dengan isi kepala kita. Makanya kita diajari oleh Allah ketika menjadi tamu Allah nggak boleh terikat. Apa kata yang punya rumah? Wong bertamu bangunnya lebih siang dari tuan rumah, ya lucu ya. Gusti Allah itu sudah ngasih tahu pagi segera bangun, kamu tuh di sini tamu. 60 tahun, 70 tahun jadi tamu. Gak pernah bangun, gak pernah ini, akhirnya dibikin Allah sakit, dibikin ini itu. Ya. Nah, itu baju ikhram nggak boleh dijahit. Itu adalah melambangkan bahwa kita udah nggak boleh terikat dengan apapun, apalagi terikat dengan takabur, sombong, ujub, hasud, nggak boleh. Nah, sehingga Nabi Ibrahim dulu pergi ke sana lempar jumroh. Yang dilempar itu adalah nafsu-nafsu kita. Ya, jadi yang dilempar supaya jauh dengan kita itu adalah nafsu-nafsu kita. Dulu nafsu itu menjelma jadi raja iblis di hadapan Nabi Ibrahim, makanya terus dilempar. Lah sekarang kita ngelempar ke sana ya gak ada apa-apa. Cuman apa? Tilas disuruh mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Kita disuruh melempar nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita yang mendikte kita. Jadi kita yang harus dikte nafsu, bukan nafsu mendikte kita. Kan kita semua tahu dalilnya. Kalau malam Jumat gini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ingatlah ala bidzikrillah, zikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, menenangkan hati. Habis undangan tahlil hatinya tenang apa gelisah? Wajahnya lebih tegang daripada orang yang cangkruan di perempatan ngopi sama yang macak kiai melidit-melidit ini. Kita ini kan harus malu. Kita seperti ini
Nah, tapi wajah kita ini tegang. Ke orang-orang yang cuman kerjanya ngopi di warung cuman 2.000 5.000 itu lebih fresh. Apalagi musim 17-an gini, wah tegang semua. Banyak iuran Gus. Oke. Jadi itu yang dilambangkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, pelajaran kita harus menundukkan hawa nafsu. Lah malah orang sekarang batunya nggak dilemparkan ke sana, batunya disisakan dibawa pulang. Ini azimat ini. Katanya Abah Haji itu kalau bawa pulang cepet kaya. Ya bener, akhirnya nafsu itu pulang ke rumah. Nggak ditinggal di sana nafsu yang jelek-jelek, pulang lagi ke rumah. Akhirnya setiap malam dibangunin orang. Setelah bangun hilang, bangunin lagi akhirnya takut. Mau pergi haji lagi, sudah nunggu 30 tahun. Ya, sampai dapat kuota itu digoyang-goyang terus setiap malam. Ya memang dibangunkan tapi dipukul dari belakang. Kan banyak itu cerita seperti itu. Lah itu kan nafsu kita sendiri. Kenapa nggak ditinggalkan di sana? Nah, yeah. Makanya dulu Wali Songo itu bingung mau mengajarkan ibadah haji kepada orang Jawa. Orang Jawa juga punya ibadah setiap tahun, itu juga pergi ke tempat-tempat suci mereka dengan mengelilingi tempat suci itu. Contohnya ya, orang Buddha dulu itu ya pergi ke Borobudur, kelilinglah Borobudur sampai 7 kali. Yang lain ke Prambanan. Terus Wali Songo kan mikir, aku nyuruh umat Islam yang baru, orang Jawa yang baru Islam untuk pergi haji, gimana ya? Di Ka'bah itu nggak ada ornamen yang indah-indah, cuman batu persegi 4 kubus. Sedangkan candi-candi di Jawa ornamennya luar biasa. Tantangan buat Wali Songo. Nah, makanya terus Wali Songo pergi haji, pulang lagi pergi haji, baru ditanya, ngapain? Saya pergi haji, mau jadi tamunya Allah. Makanya sampai sekarang saya bangga menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Ya sekarang tamunya Allah atau tamunya Raja Arab? Kok nggak bisa pergi haji setiap tahun? Nah, nanti kalau kita sudah paham haji syariat, nanti kita akan melakukan haji thariqat. Gimana Gus, saya yang belum pernah haji? Nggak masalah, lihat aja di YouTube setiap malam tuh kelihatan itu orang tawaf. Streaming setiap malam. Oke, silakan Pak. Terkait dengan ibadah kita yang lebih jauh tahu namanya zam-zam. Di air zam-zam itu disunatkan diminum di sana atau juga sampai ke air kita masing-masing. Jadi di situ kan ada air zam-zam. Air zam-zam ya disunahkan diminum di sana. Terus sekarang kan nggak diminum, dikemasi pakai botol mirip Aqua, Cleo, dikirim ke Indonesia. Katanya yang orang-orang mentalnya pengusaha, ini kita kasihkan orang-orang yang belum ada kesempatan naik haji atau umroh ya. Tapi ya masa yang namanya air zam-zam 750.000. Itu jual keramat apa jual zam-zam? Orang kalau sudah distempel Arab, tulisannya Baitullah, semua orang rela membeli walaupun itu 1 juta. Terakhir kemarin saya beli Lebaran itu untuk minum yang apa? 1 Muharram itu sudah 850.000 itu 1 botol besar itu. Masuk akal nggak?
Saya malah gini, jangan-jangan ini sudah dioplos di Indonesia. Apa sulitnya bagi orang sekarang bikin stiker gambar pedang 2, pohon kurma. Oh, di Simpang 5 Gumul aja ada pohon persis kurma, palem itu. Di download dari internet sudah kelihatan. Ada tulisannya Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Jadi pelajarannya ketika minum air zam-zam, itu loh kalau ada tetanggamu yang haus, kehausan, ya, artinya bukan hanya haus minum air, rizkinya itu kantongnya, tempat berasnya itu sampai kosong berhari-hari, kamu harus kasih minum itu sebagaimana minum air zam-zam. Itu adalah simbol kepekaan sosial kita kepada orang lain yang diajarkan oleh Allah. Dulu kan nggak ada orang yang nolong itu. Ibundanya Nabi Ibrahim lari ke sana kemari, ke sana kemari. Apa kata orang-orang pada masa itu? Lo sudah tahu kalau ini bukan tanah yang subur, ini tanah yang berbatu. Kenapa kamu tinggal di sini? Awalnya Nabi Ibrahim itu kan diketawain orang, dia menempatkan anak istrinya pada lembah yang berbatu, tidak tanah, tidak subur. Tapi Allah mengatakan hadza baladan amina warzuk ahlahu minas samarot. Ini daerah namanya Gemah Ripah Loh Jinawe. Penduduknya yang tinggal di sini itu nanti makan semua buah-buahan dan tanaman yang ada di penjuru bumi itu semua nanti ada di sini. Bertahun-tahun orang tidak percaya. Mana katanya warzuk ahlahu minas samarot. Katanya penduduknya itu yang tinggal di sini makan dari buah-buahan, makanan yang ada di semua bumi, di penjuru bumi ada di sini semua. Kan nggak percaya itu. Nah, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, baru Allah memunculkan warzuk ahlahu minas samarot. Dulu hidupnya orang Arab itu yang menggantungkan ibadah haji dan umroh. Allah mengatakan bahwa kota yang tertua adalah Mekah. Makanya Mekah itu dijuluki Ummul Qura. Dan di situ ada air, sumber air yang tidak akan habis ila yaumil kiamah. Namanya Zam-Zam. Nabi Adam pertama ke situ dikasih tahu malaikat Jibril ini tempatnya. Akhirnya Nabi Adam meninggal, ya sekian tahun terus sampai ribuan tahun, hilanglah tanda-tanda itu. Nabi Ibrahim datang, ya akhirnya ketemulah Zam-Zam. Batas-batas tanah haram ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad hilang lagi yang namanya batas-batas tanah haram. Ya, batas tanah haram itu kalau kita pergi haji itu umroh kan namanya mikot. Mikot itu perbatasan. Ambil mikot berarti ambil pergi ke perbatasan antara tanah haram dan bukan tanah haram. Barulah di situ niat haji atau umroh. Nah, airnya Zam-Zam. Makanya Nabi Musa juga mencari air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu bukan hanya di masa Nabi Ismail lahir, itu sudah diinformasikan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Dan airnya nggak digodok pun nggak akan basi. Kelebihannya itu Zam-Zam itu bertahun-tahun kita taruh di situ, kalau asli nggak akan busuk, nggak akan ini. Itu kelebihannya Zam-Zam. Ya, jadi pelajaran yang diambil dari minum air Zam-Zam adalah jangan sampai kelaparan seperti Nabi, jangan sampai kehausan seperti Nabi Ismail dan ibundanya. Kita kan disuruh sa'i itu, Safa Marwa. Kita juga disuruh lari-lari, keliling rumahnya tetangga-tetangga yang kita duga orang fakir miskin. Bawa air itu bukan bawa air saja, ya air sama makanannya, sama uangnya. Contohnya gini, kalau kita melanggar ibadah, katakanlah puasa, terus disuruh bayar fidyah,
bayar kafarot. Kafarotnya memberi makan fakir miskin sehari 3 kali. Kasih beras apa kasih makanan lengkap? Dikasih beras, disuruh masak sendiri. Dan terus LPG-nya dari mana wong itu orang miskin? Makanya Nabi Ibrahim itu dikasih pelajaran dari kelahiran Nabi Ismail. Nanti banyak orang yang akan kehausan, kamu harus memberi minum. Artinya itu bukan ya hanya minum air, ya memang minum air, tapi segala kebutuhan bagi orang miskin itu harus kamu penuhi. Ya, bagaimana dengan minum air? Nah, terus akhirnya disunahkan minumnya di sana 3 kali. Kedatanganlah orang Indonesia tidak hanya minum, wajahnya juga digoyang pakai air zam-zam, kepalanya digoyang air zam-zam. Saya gini, ciri itu kalau orang Indonesia ya, jelas. Keran zam-zam, padahal bawah itu kan sudah marmer, ke sana. Akhirnya Raja Arab tahu, ini kebiasaan orang Indonesia. Akhirnya bawahnya zam-zam dikasih stainless, kasih ini ada lubangnya, jatuh ke situ ngalir keluar. Ya, jadi kalau ditanya sunahnya minum di mana, ya di sana tempatnya sunahnya. Ya, kalau mau dibawa pulang silahkan air zam-zam. Makanya kemudian karena berkahnya air zam-zam itu, makanya Nabi terus berdoa ketika minum air zam-zam. Allahumma zukni ilman nafi'ah. Kenapa kok minum air zam-zam? Doanya minta ilmu yang bermanfaat. Rizki itu di dalam bahasa Arab tidak materi, semua pemberian. Artinya kan pemberian rizki itu. Jadi pemberian dari Allah itu namanya rizki kalau dalam bahasa Arab. Kita diberi sehat itu namanya rizki, anak itu sehat rizki. Nah, datanglah ke Indonesia rezeki itu, pokoknya kerja keras banyak untung, ini banyak uang, itu namanya rezeki. Bukan ilmu yang kita pelajari dan bermanfaat itu adalah rizki. Malam hari ini kita belajar ini dapat rizki dari Allah, kesempatan ngaji. Nah, jadi akhirnya banyak hal dengan syarat rukun itu dijelaskan ulama dalam bab haji, ya. Tapi karena ini fenomena manusia sekarang berubah. Ini ilmu fenomenologi berubah. Tidak hanya minum di sana, saya ingin membawakan saudara-saudara dan orang-orang satu kampung. Tapi kira-kira kalau kita belajar filsafat moral pantas nggak? Ngenyek alias menghina, nunjuk ini gue habis dari tanah suci, lo gue kasih minum ya, tapi cangkirnya kecil kayak minum anggur yang harga jutaan, selokinya. Terus saya makin kesini saya gini kan, kamu kok punya air zam-zam banyak? Ini Gus, saya campur pakai air aqua Gus. Gus, ibadah hajinya dicatat sama malaikat Jibril sebagai piknik, pulang dari haji, tetangga semua dan peziarah haji bahagia dapatkan minum air zam-zam, ternyata dioplos. Ya. Bayangkan segitu banyak tamu, saya tanya, kok punya banyak air zam-zam? Ini tadi Gus sudah saya oplos pakai air aqua. Terus ditanyakan sunahnya gimana Gus? Ya mbo kalau begini dapat sunah nggak tahu, ini oplosan. Iya. Nah kemudian karena berharap yang namanya zam-zam itu keramat, wasyifaan minggulidain wasakomin, dan saya mohon disembuhkan dari segala macam penyakit dan kegilaan. Wasakomin dan kegilaan.
Biar nggak gila haji umroh setiap tahun itu berdoa begitu. Nabi mengajarkan begitu. Sekarang orang kan tergila-gila dengan pergi ke tanah suci setiap tahun. Padahal itu diwajibkan Allah sekali, cukup sekali saja kita ngambil pelajaran. Jadi itu ajarannya. Kalau minum air zam-zam, Nabi sambil berdiri, tidak sambil duduk. Nabi berdiri. Nah, kadang-kadang orang-orang, loh, Gus, kok nggak duduk, Gus? Loh, Nabi kalau minum air zam-zam sambil berdiri, tidak sambil duduk. Ya nanti kalau pulang ke rumah, kita makan di dapur, tempat ruang makan kita, ya sambil duduk. Nabi punya ciri khas ketika minum zam-zam tidak duduk, tapi sambil berdiri. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasul kok berdiri? Karena nikmatnya minum air zam-zam sambil berdiri. Tapi ternyata ketika zam-zam diminum sambil berdiri, ada penelitian, ternyata itu mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuh kita, namanya toksin. Makanya minggu lidain wasyakomin. Ya. Loh, kalau sudah minum air zam-zam ya sudah, jangan dijampe-jampe lagi. Ini sudah zam-zam. Terus kita terbiasa kan, orang kita Jawa ini zam-zam terus didoain. Pak Haji anu barokah doanya. Berarti kan menghina Allah, seakan-akan lebih manjur doa kita daripada produknya Allah. Makanya saya kalau ada orang haji nggak minta doa, udah kasih zam-zam itu sudah manjur, asli produknya Allah, disuruh doain lagi. Emangnya produknya Allah kalah manjur sama mulut kita? Kan banyak salah kaprah. Makanya kalau nanti dikasih rezeki Allah bisa pergi haji atau umroh, sudah langsung diminum saja silahkan. Ini sudah manjur asli dari sana Allah. Kalau saya tambahin doa-doa saya kan akhirnya keimanannya orang itu luntur kepada Allah, nganggap doa kita yang lebih manjur. Oke. Mungkin yang di Zoom ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, sebentar, Ge. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Gatung. Ge, sebentar Ge, yang di majelis dulu sebentar Ge. Monggo, Pak. Kembali kayak di Jakarta. Di Jakarta ini kan di masjid itu di Mekah dan itu kan yang tempat-tempat tongkong itu kan untuk jemaah. Jadi kita jemaah, kemudian kita ambil kan. Kalau lebih banyak, biasanya itu minum jemaah itu di sini kan, di sini. Iya. Kalau banyak biasanya di KRS dan di orang itu kalau ada petugas di apa? Haji kita boleh. Jadi kan, ambil satu plastik besar, kan satu ada teman saya satu kan itu 5 liter. Ya. Dibunuhin sama apa? Petugas di satpamnya. Haji tidak boleh. Saya juga. Setiap teman kita ambil satu botol tua yang nanti yang ada itu. Tiap pulang dia bawa dari bawah. Anggap kita curi dari petugas itu. Bagaimana hukumnya itu? Jadi saya pulang, saya sendiri pulang, bawa banyak jam itu karena di bawah tempat tidur saya banyak motor itu daripada di bawah jipa dia naik ke pesawat. Alhamdulillah lulus semua. Nah, akhirnya sampai jemaah saya orang-orang teman-teman saya di rumah itu tidak pernah saya dapat tutup sampai ada itu tutupnya ditutup itu kan tidak boleh. Saya tutupnya itu. Jadi ibadah haji itu diajari oleh Allah nggak boleh melakukan kebohongan publik atas nama agama. Loh, itu ibadah haji itu pelajaran dari Allah supaya kita tidak melakukan kebohongan publik atas nama agama, termasuk ngoplos zam-zam, terus ngambil dari keran di Masjidil Haram lolos.
dijompa-jompe lolos. Dengan harapan teman-teman kita yang di kampung bisa menikmati Zam-Zam. Ini asli Gus, ini asli. Jadi hukum syariatnya nggak ada masalah, tapi Allah mengatakan ajaran ibadah haji itu supaya kita tidak melakukan kebohongan sosial dalam agama. Kemudian kita dalam ibadah haji itu kita dituntut oleh Allah setelah pulang haji hati kita peka, otak kita juga peka. Nah, ibadah haji itu rentan dengan ibadah penuh kebohongan sosial di dalam agama. Pulang haji terus pergi ke masjid dikejar anjing, dipukul ke anjingnya. Kan Syekh Junaidi Al-Baghdadi dulu ada anjing ngatain Syekh Junaid, kamu pulang haji tambah sombong. Tuh kaget, anjingnya bisa ngomong. Kamu hatimu nggak tambah bersih, tapi kebohongan sosial di dalam agama tambah tebal, dindingmu tambah tebal. Jadi selama di bandara lolos ya nggak apa-apa secara syariat, ya. Tapi akhirnya cerita ke tamu-tamu kita ketika pulang haji, alhamdulillah nih Gus bisa lolos nih Gus. Dengan bangganya toh, ketersesatannya dipamer-pamerkan pada orang lain. Makanya para sufi tidak mau melakukan itu, karena itu juga akan mengurangi pahala haji dan diterimanya ibadah haji kita. Ya, monggo yang di Zoom silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tentang orang yang sudah pulang dari haji. Itu apa harus dipanggil haji? Lalu saya pernah mendengar kalau belum pernah haji dipanggil haji itu haram. Seperti halnya orang yang baru pulang dari umroh itu dipanggil haji atau bu haja itu juga diharamkan oleh agama. Itu kita apa saya lupa. Lalu yang kedua itu hampir sama dengan pertanyaan yang oleh Bapak di majelis tentang orang yang berangkat haji lalu membawa air zam-zam yang disembunyikan. Itu kalau diberikan kepada jamaah atau diberikan kepada tetangga itu termasuk hukumnya bagaimana Gus? Atau diharapkan atau bagaimana? Okay. Atas terangannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan dulu kenapa di Indonesia ada label haji hajah. Kiai itu kalau nggak ditambah H setelahnya K kan nggak keren juga, ya toh? Kiai saja kan nggak cukup, Ustadz saja nggak cukup, Kiai Haji. Bahkan ditambah lagi Profesor Doktor Kiai Haji, Insinyur Muhammad Widodo, MSc, PhD, macam-macam. Nah, jadi kenapa orang Indonesia itu disebut haji? Itu peristiwanya ketika orang Belanda, misionaris Belanda, namanya Christian Snughulgroene, ya, pernah dengar nama Christian Snughulgroene? Dia itu orang Belanda misionaris pergi ke tanah suci dan di sana mesantren, menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan menghafal kutubus sittah supaya bisa diterima mesantren di Arab, dan di tanah haram dia sampai menghafal. Dan dia ditugaskan Belanda untuk masuk ke Aceh. Pulang dari Arab setelah mesantren itu bersama generasinya Syekh Nawawi Al-Bantani, dia nantangin ulama-ulama di Nusantara siapa yang bisa mengalahkan dia. Dia pulang dari Arab
namanya diganti oleh Syekh Arab, namanya Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar itu Belanda yang pura-pura masuk Islam, tapi dia hafal Quran hadis 30 juz, hadis semua itu hafal, kutubus sita itu hafal. Nah, sehingga dia mempengaruhi orang di Indonesia. Nah, kemudian ada perang dengan orang-orang pribumi. Ini kenapa sih orang pribumi itu kok sulit dikalahkan perangnya, padahal senjatanya lebih canggih Belanda daripada pribumi. Ternyata orang Indonesia itu doanya kuat, japa mantranya itu dipelajari sama Syekh Abdul Ghaffar. Kemudian dulu orang pergi haji itu kan naik kapalnya Belanda, jadi divaksin dulu sama Belanda, divaksin ya, kemudian pokoknya kesehatannya betul-betul terjaga Belanda itu sampai diberangkatkan ke sana. Nah, kemudian badan statistiknya VOC Belanda itu punya tugas dari company, petakan orang Islam yang imannya kuat, agamanya kuat, taat. Jadi yang pergi haji harus dilabeli haji, supaya untuk memetakan orang-orang Islam di kampung-kampung itu lebih mudah. Ada berapa orang haji yang di sini? Oh, di sini ada sekian orang haji, berarti orang Islam yang taat itu sekian, ini sekian. Jadi kisahnya ada gelar haji itu yang memberi label haji adalah Belanda. Okay. Terus Belanda di Arab ya dulu, akhirnya orang-orang di Arab itu entah OB atau tukang sapu, kamu pakai baju syekh ya di sini. Nanti orang-orang yang namanya Paimin, Paijo diganti Abdul Qadir, ya. Nama-nama Jawa, Widodo diganti Abdul Ghafur. Jadi orang pulang haji itu namanya jadi berubah semuanya. Nah, itu untuk memetakan umat Islam yang ada di Jawa dengan Arabisasi. Jadi setelah banyak orang pergi haji, anak cucunya diganti. Ya, namanya Surya. Adi Surya diganti Samsul Ma'arif. Ya, terjemahnya Adi Surya itu kan bahasa Arabnya Samsul Ma'arif. Gak terima. Ya. Akhirnya nama-nama itu berubah lah. Itu politiknya Belanda supaya mudah memetakan umat Islam di Nusantara pada waktu itu. Karena yang berlaku di Nusantara pada waktu itu hukum syariat, bukan hukum Belanda. Oke, bukan KUHP, semua menggunakan hukum Islam. Nah, akhirnya muncullah yang namanya Snuhul Kronya itu. Ya. Kemudian muncul lagi yang bersamaan dengan Snuhul Kronya, itu namanya Sadra. Itu santri yang luar biasa, mesantren, kepincut sama Belanda, ya, pernah nyantri di pondoknya Mbah Yai Soleh Darat, ya, yang pensarah hikam di tanah Jawa. Loh, kitab-kitabnya Snuhul Kronya itu ada itu, yang ditulis Snuhul dalam bahasa Arab itu luar biasa. Peta-peta dalam bahasa Arab itu tulisan Snuhul Kronya. Nah, kemudian dari proyek itu, setelah memberikan gelar haji, Belanda itu mengambil sebagian orang dari Arab, entah Arab mana kita tidak tahu, ya. Karena apa? Belanda melalui Snuhul Kronya, Christian Snuhul Kronya itu mengatakan pada Raja Belanda begini, Ratu Belanda, Ratu, ini Ratu Beatrix, orang Jawa itu khususnya, ya, tapi pada umumnya orang Nusantara itu menghormati sekali yang namanya zuriyahnya Nabi. Pokoknya tahu orang wajah Arab dicium tangan bolak-balik sampai pipinya, kaki-kakinya dicuci. Berlaku sampai hari ini enggak? Akhirnya Belanda itu mendatangkan wajah-wajah Arab dari entah nggak tahu, pokoknya tiba-tiba datang dijadikan mufti. Supaya kalau orang pribumi mau menyerang Belanda, diharamkan oleh muftinya. Nah, yang sekarang jadi kisruh itu, ya, nggak perlu saya jelaskan.
Nah itu, nah makanya Belanda itu tahu orang Indonesia dulu belum Indonesia, namanya masih Nusantara. Itu pokoknya lah tahu wajah-wajah Arab langsung dianggap duriannya Nabi. Belanda kalah perang sama Diponegoro itu sudah bangkrut, ya sudah bangkrut mau boyongan pulang. Tapi banyak Pak Kaji yang katut Belanda, termasuk Kiai Sadra. Sadra, kamu saya kontrak sekian golden, kalau sekarang kan miliar ya. Kamu rubah sejarah-sejarah yang disakralkan oleh orang Jawa, khususnya yang memeluk agama Islam. Orang Jawa Islam itu khususnya ya, dia itu kalau bulan Asyura tidak mau mengadakan pesta, nikahan tidak mau, sunatan khitanan tidak mau, bangun rumah tidak mau, masuk buka toko tidak, pokoknya tidak mau di ketika bulan Asyura. Ada apa Sadra? Oh itu karena bulan dukanya umat Islam, cucu Nabi Hasan dan Husain dipenggal kepalanya. Makanya umat Islam di bulan Asyura itu diam, tidak boleh ada hiruk pikuk karena menghormati bulan duka. Sadra ngomong gampang, nanti saya tuliskan sejarahnya, pasti orang-orang percaya saya kiai. Kiai Sadra itu kiai, tapi sebenarnya dia orang Kristennya, orang Belanda. Terus Sadra nulis dalam sejarah ya, bahwa bulan Suro itu dilarang ada pesta, dilarang ada ini karena Raja Jawa setiap bulan Suro ada pesta bersama ibunya Ratu. Ternyata Ratu itu dianggapnya Ratu Keraton, bukan ibunya Ratu Pantai Selatan. Nah itu sejarah dipelintir oleh Sadra, yang seharusnya kita menghormati bulan duka karena cucunya Nabi dipenggal kepalanya, diplesetkan oleh Sadra. Kemudian, Sadra, ini ada tokoh yang dikeramatkan, namanya Imam Mahdi. Oh gampang, nanti akan saya anukan dari kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo, bahwa nanti akan muncul yang namanya Satrio Piningit. Tapi kan jenengan yang Bapak Ibu yang orang Jawa kan kenal toh Satrio Piningit. Itu kisah yang ditulis oleh Kiai Sadra karena ingin menandingi kisah Imam Mahdi. Satrio Piningit nanti berasal dari turunan Mojopahit, orangnya adil ini ya. Terus ada tokoh namanya yang mengalahkan Kanjeng Sunan Kalijogo, diberi nama Sabdo Palon Noloyono Genggong. Terus sudah banyak pengikut yang mengimani kisah-kisah yang ditulis Sadra. Dia membuat perkumpulan kebatinan namanya apa? Sabto Darmo. Pusatnya di Pare, di tempat kita ini. Kiai ini asli ini tetangganya Pak Jaswadi itu orang Bojonegoro, Kiai Sadra, keturunan Samin dari Blora. Nah, pernah mendengarkan kisah Kiai Sadra? Bukan Mula Sadra, penulis kitab filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, bukan. Ini Kiai Sadra Jawa. Dia itu disebut Kiai karena sebenarnya santri. Murtad dengan guru-gurunya, ikut Belanda, memelintir kisah-kisah sejarah yang ada di ini. Contohnya, ketika Islam mengajarkan tasawuf dengan meninggalkan yang namanya nafsu dan sebagainya, Sadra nulis ya, yang kita namanya Tiflul Ma'ani dengan Ruhul Qudsi. Dia menyebutkan dalam bukunya, kita perlu mencari guru sejati untuk sampai kepada Sang Maha Pencipta. Terus topo nyari guru sejati, Sirbuti Cipto Rasa sejati depengadepaken ingsun marang Gusti kang murbeng dumadi. Ya kan? Itu yang ditulis oleh Sadra untuk nandingi amalan tasawuf Islam. Terus kisahnya tasawuf Wahdatul Wujudnya punyanya Syekh Siti Jenar
juga dipelintirkan jadi manunggaling kawula Gusti. Padahal Syekh Siti Jenar tidak menyampaikan seperti itu. Syekh Siti Jenar itu menyampaikan ajaran persis yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Tapi ditulis sama Sadra manunggaling kawula Gusti. Wong Jawa percaya. Jarine memang ajaran hebat sampai jadi perkumpulan. Sekarang jamaahnya itu hampir 5 juta. Banyak mana sama jamaah thariqahnya jenengan? Akeh Sadra. Darmo Gandul dulu waktu kecil saya ketemu orang-orang seperti itu sama kakek saya. Lapo nang Mekah Mekakah. Lah ngomong itu seperti itu. Ya sekarang karena sudah Belanda pulang, ya nggak berani ngomong begitu di gerutuk anak-anak. Jadi kalau ingin tahu apa yang ditulis oleh Sadra, bacalah kitab-kitabnya orang yang mengikuti Sabto Darmo atau Darmo Gandul. Dulu tempat puja sajinya ada di Ringin Budo Pare itu loh, tahu? Ringin Budo itu kan masih banyak patung-patung toh, akhirnya kan sekarang hilang. Tidak tahu hilangnya diambil anak-anak sekolah SD di depannya itu atau hilang rusak. Itu dulu tempat ritualnya di situ, makanya dulu dinamakan Mbah Budo di situ. Nah, saya pikir dulu itu Mbah Budo itu tempatnya orang Buddha, bukan. Ya mereka itu dijuluki oleh orang sini namanya Mbah Budo. Oke. Itu sejarahnya. Makanya kita punya sejarah kelam, sejarah-sejarah yang diplesetkan oleh orang kita sendiri. Ternyata dia lebih pro Belanda daripada pro pribumi. Dia namanya Sadra, orang Cepu. Aslinya Bojonegoro. Menurut catatan di dalam buku. Nah, makanya orang-orang yang pengikutnya Sadra itu nggak suka dengan yang kiai, sukanya ajaran-ajaran kejawen. Nah, ajarannya itu, ya, kenapa mengikuti di Yunani itu tidak boleh ada nyanyian yang dinyanyikan di hari-hari tertentu kecuali namanya himne. Lagu sebutannya himne. Tahu kan himne? Himne guru. Kalau kita kan ya lagu Indonesia Raya. Selain itu nggak boleh dinyanyikan di publik. Makanya Sadra nulis himne itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa hening. Akhirnya mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta itu bahasa Latinnya himne. Itu Belanda. Ini terjemah Jawanya apa kira-kira? Sadra itu saya baca bukunya. Bahasa Jawanya hening. Mengheningkan cipta mulai. Kan orang-orang yang begitu kan ngomong salamnya kan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya mau berdoa dengan keyakinan saya agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang bukan beragama Islam, silahkan mengikuti ajaran dan keyakinannya masing-masing dengan mengheningkan cipta mulai. Kita baca Fatihah bla bla sampai selesai, mereka ya nggak tahu pokoknya mengheningkan cipta. Itu gubahan dari makna himne di filsafat Yunani kuno menjadi himne di Jawa karena digubah Sadra. Padahal itu ajaran dari orang Hindu juga ada, Buddha juga ada. Nah, itu kan politik zaman dulu. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang mengikuti. Kemudian pertanyaan dari sisi fikih, hukumnya gimana? Hukumnya adalah syubhat kalau nyuri yang namanya zam-zam dibawa pulang. Syubhat itu lebih baik dihindari. Wong jadi ini ngalap barokah kok nyolong. Katanya ke sana itu mau ngalap barokah tabarukan, tapi kok malah mencuri. Gus, sudah sangunya habis ya Gus, uang sakunya habis. Kan sudah dijelaskan, jangan menyakiti. Ada tumbuh-tumbuhan nggak boleh dipetik, nggak boleh dipotong. Ada binatang nggak boleh dimatikan, nggak boleh dilempar. Kan disuruh menghormati semua.
Oh, saya nggak anu binatang kok, nggak anu ini pepohonan nggak saya tebang, nggak saya bakar. Nah, tapi kamu kan pulang nyuri itu zam-zam dari, oh ini biar keramat saya. Saya mau meraktekkan ilmunya maling ceruring, kelihatan nggak di bandara? Oh, alhamdulillah nggak kelihatan. Saya bacakan doa Gus waktu saya mau naik ke bandara itu, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Berhasil Gus, ijazah dari jenengan Gus. Loh. Ya kalau bisa, kalau sudah ngerti haji syariat dengan torikot, hal-hal yang semacam itu dihindari. Niat ke sana itu menjadi tamu Allah, ala barokah dari Allah. Ya. Lawang orang Jawa jangankan bawa zam-zam, itu kalau ganti kiswah saja dipotong kok kiswahnya, bawa gunting. Gak ada itu kalau nggak orang Indonesia. Saya aja pernah. Karena apa? Saya beranggapan bahwa itu ditempelkan di Ka'bah berbulan-bulan sampai musim haji berikutnya kan. Wah berarti ya karena Ka'bah itu tempat keramat, mesti ditempelin, cuma ditempelin aja juga sudah keramat. Terus saya coba, orang sakit saya ambilkan sedikit, keramat juga. Terus lama-lama saya mikir, kalau begini caranya, berarti saya memberhalakan kiswah ini, tidak memohon bantuan kepada Allah. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke. Haji kali. Seandainya kita ini haji orang sempurna itu kita perlu ya. Nah ini kan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Bagaimana kalau nggak sempurna? Ya mengurangi pahala pasti. Oke. Kalau nggak sempurna mengurangi pahala dari haji syariatnya. Nah semua akan berkurang. Kalau berkurang dihitung minus, ya habis, nggak ada artinya pergi haji, dapat capek, buang-buang uang. Ya. Terus kira-kira kalau kita pergi haji pakai fasilitas VVIP, terus itu ternyata punyanya orang-orang yang reguler digeser-geser semua, hajinya sah apa enggak? Kan haji ngerampok namanya. Itu jatahnya reguler, orang-orang reguler, akhirnya diterbitkanlah apa namanya visa furoda, seakan-akan Raja Arab yang ngundang, tapi ternyata permainannya orang-orang kita sendiri. Nah terus kita dengan dijual 450 juta, dengan bangganya kita bisa beli paket furoda. Di sana ditulis sama malaikat Jibril, haji ngerampok, punyanya reguler. Terus yang bikin itu kan gak berani pulang, pakai ilmu panglimunan, mulai la tudrikul absar wa yuzah wa latiful khabir. Moga-moga ana wong sing iso ndelok aku, len ndelok iso motone pedes. Ya, jadi banyak hal, makanya haji itu kita bohong enggak? Secara sosial bohong, apalagi sekarang. Alhamdulillah pagi ini bisa tawaf, alhamdulillah pagi ini bisa tahajud di Masjidil Haram, alhamdulillah pagi ini bisa berdoa di multazam. Dikirim grupnya teman-temannya. Terus temannya itu juga gitu. Nanti kalau sudah nyampe sana tolong aku ya di video call. Aku pengen berdoa di hadapan Ka'bah. Loh, ini canggih kan? Terus video call. Sudah nih mumpung aku di depan Ka'bah ini, kamu lagi cepat berdoa. Video conference banyak orang berdoa, ya Allah. Gak cukup itu, akhirnya sewa stasiun radio, dia berdoa di Arafah supaya suruh mendengarkan semuanya amin. Lama-lama sewa TV lah. Daripada begitu, kamu itu lo tinggal klik channel YouTube-nya Masjidil Haram, setiap hari sudah kelihatan. Kalau mau jamaah sama Imam Sudais itu ya sudah aja di YouTube itu. Untung kan fikih melarang jamaah pakai online.
Kalau nggak dilarang secara fikih, secara syariat, saya kalau Ramadan mendingan terawih bersama Masjidil Haram. Okay. Jadi banyak hal yang menyebabkan haji kita tidak mabrur. Maka kalimat yang dipilih oleh Allah adalah mabrur. Karena tingkatan mabrur itu di atasnya khair, di atasnya ihsan, ya, makanya namanya mabrur. Orang yang mampu melaksanakan mabrur itu namanya birrul walidain, ya, berbakti pada orang tua itu tingkatannya yang tinggi. Ya. Mungkin yang di Zoom. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan paragraf berikutnya. Famin syara'itil ikhrami. Famin adapun di antara syara'itil ikhrami, syarat-syarat ikhram atau haji. Orangnya yang pergi ke sana namanya haji, ibadahnya namanya ikhram. Harusnya manggil orang pulang haji kan bukan Pak Haji toh, Pak Ikram. Ya. Jadi Pak Ikram. Awalan pertama-tama, ya bahasa Arab itu pertama-tamanya belakang. Kalau bahasa Indonesia ya pertama-tama syaratnya ikhram. Tuh. Famin syara'itil ikhrami, adapun diantara syarat-syarat haji awalan pertama, ya, summa duhulu Makkata, summa kemudian duhulu Makkata masuk kota Mekah, summa kemudian tawaful kudumi, tawaf kudum, tawaf permulaan, sampai sana tawaf. Kudum itu kan berasal dari kata qadim. Kemudian al-wukufu wukuf bi Arafata di Arafah. Yang penting kan 8, 9, 10 wong haji itu. Sumal wukufu, kemudian wukuf bi Muzdalifata di Muzdalifah. Summa kemudian tabakhul adkhiyata, tabakhu menyembelih al adkhiyata binatang kurban, ya. Tanggal 10 menyembelih binatang kurban fi Mina di Mina. Summa kemudian duhulul harami, masuk ke tanah haram. Summa kemudian tawaful Ka'bati, tawaf di Ka'bah. Sab'a 7 aswatin kali, ya, tawaf di Ka'bah 7 kali. Summa kemudian syurbu minum ma'i zamzama, air zam-zam. Ini yang tidak akan Abah nastain tadi, minum air zam-zam. Terus sangu botol dari rumah. Summa kemudian yusolli sholat sunnah. Rok'atail tawafi, rok'atai 2 rokaat, at-tawafi tawaf. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, ya, tawaf
rakaat tawaf. Setelah tawaf sholat sunnah 2 rakaat fi maqami Ibrahim, di makom Ibrahim. Makom itu maknanya bukan kuburan. Dulu karena di sekitaran Ka'bah itu yang sekarang di dalam Masjidil Haram itu kan ada rumahnya Nabi Ibrahim, ya. Siti Hajar, Siti Sarah ya di situ. Terus Nabi Ismail, ya. Makanya di situ ada Khijir Ismail. Khijir itu artinya kamar. Jadi dulu kamarnya Nabi Ismail. Fi maqami Ibrahim, di maqam Ibrahim alaihi sholatu wassalamu. Kalau bahasa Arab summa itu berarti jeda perbuatan dari yang pertama ke berikutnya itu lama, makanya pakai nama summa. Bahasa Indonesianya kemudian. Kalau fa itu jedanya nggak lama, makanya pakai fa dalam bahasa Arab. Itu bahasa kita ya lalu. Ya. Jangan lupa kalau sudah disebutkan summa, oh berarti itu menunjukkan jeda waktunya lama. Summa kemudian yukhalilu, potong rambut. Ma dari apa? Harramallahu ta'ala alaih. Ya, harramallahu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala alaihi kepadanya. Minas soidi seperti berburu. Nah, kalau kita di sana kan banyak itu namanya burung merpati di setiap sudut, terus orang ngasih makan, ngasih itu datang. Terus kita bawa ke tepel, ini das kena, gak boleh. Memang itu dibiarkan oleh orang-orang karena dilarang oleh Allah. Minas soidi seperti berburu, wan nahwihi dan lainnya. Fajaza'a maka pahala hadzal haji ini hadzal haji ini al-idqu adalah selamat. Minal jahimi dari siksa neraka jahim. Wal amnu dan aman. Minal kohri dari siksa Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa man dakhalahu kana aminan. Waman dan orang dakhalahu yang masuk ke Baitullah kana maka ia aminan aman. Summa kemudian tawafu suduri, tawafu melaksanakan tawaf as-suduri pamitan. Summa ruju'u, summa kemudian ar-ruju'u kembali ila watonihi ke negeri masing-masing.
Haji syariat nggak usah saya jelaskan, semua pasti sudah paham. Yang berangkat belum berangkat paham. Sekarang wa amma hajjut thariqati, adapun haji tarekat. Wa amma hajjut thariqati, adapun haji tarekat itu fazadahu, bekalnya warohilatuhu, dan kendaraannya awalan pertama al-mailu, kecenderungan hati, ila, kepada, sohibit talqini, ahli talqin. Wa akhadahu, lalu mengambil talqin, minhu, darinya, summa, kemudian, mulazamatu dzikri, melanggengkan zikir, bil lisani, dengan lisan, wa mulahadzatu, dan menghayati maknahu, maknanya, hatta, sampai tahsula, dapat hayatul qalbi, hayatul qalbi, menghidupkan hati, lahu, baginya, summa, kemudian, summa, kemudian, yashtaghilu, menyibukkan diri, bidzikril batini, bidzikril batini, dengan zikir batin, hatta, hingga, yusoffihi, membersihkan, yusoffihi, membersihkan hati, bimulazamati, dengan melanggengkan,
Asma sifati, zikir asma dan sifat. Fatadhiru, sehingga muncul. Ka'batas sirri, Ka'bah sir. Bi anwaris sifati, bi anwari dengan cahaya-cahaya, as-sifati sifat. Kama sebagaimana amarallahu ta'ala amaro perintah Allahu ta'ala wa ta'ala Ibrahima kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila dan Nabi Ismail alaihi massalatu wassalamu bitadhiri, untuk membersihkan, bitadhiril Ka'bati, untuk membersihkan Ka'bah. Awalan pertama-tama, kama sebagaimana qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ahidna dan telah kami perintahkan ila Ibrahima kepada Ibrahim wa Ismaila dan Ismail antohiro, agar keduanya membersihkan baiti, rumahku, lit-thaifina, untuk orang-orang yang tawaf. Saya jelaskan di paragraf ini haji thoriqah. Nanti akan muncul Ka'bah di alam sir kita, ya persis Ka'bah itu. Terus tawaf di situ dengan sir kita. Ya, dan itu terus harus dilakukan setiap hari. Haji thoriqah tidak butuh waktu seperti haji syariat. Bekalnya harus tetap pada orang yang ahli talqin. Kan sudah ditalqin toh, tinggal melaksanakan zikirnya dengan lisan supaya hatinya hidup. Jadi supaya hati kita hidup, la ilaha illallah. Nah, ketika kita latihan secara syariat, ya, latihan ritual kan ada di Mekah. Itu yang bikin mahal kan latihannya di Mekah haji itu. Ketika nyampe sana kan Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ya.
Ya nanti di alam hakikat kita juga akan melakukan haji seperti itu dan tawaf terus setiap hari. Ya, hajinya tidak tergantung waktu di musim haji. Nanti ketemu wujudnya nafsu-nafsu kita, ya kita lempar di situ supaya nafsu itu tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk dengan nafsu, dengan zikir asma dan sifat. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan ya rumah Allah itu untuk orang-orang yang tawaf. Nah, termasuk yang dibersihkan bukan hanya Ka'bah dalam wujud batu, tapi berhala yang ada di dalam hati kita itu yang membatu itu juga harus dibersihkan. Banyak nggak berhala yang membatu di hati kita? Contohnya begini, contoh. Saya minggu kemarin bersama teman masuk rumah makan mewah. Naik sepeda butut jelek. Saya ngomong, loh, naik motor jelek ini. Motor itu dijual paling 5 juta nggak laku. Ya. Kita ini walaupun bawa tas isinya uang 1 miliar, kalau naik motor masuk ke rumah makan yang mewah itu sama satpam dihormati nggak? Silakan Pak. Orang-orang yang naik mobil mewah-mewah itu buka, silakan Pak. Kita beludus saja gitu. Nah, saya ngasih pelajaran tuh sama temen lagi habis makan siang. Ya ini nasibnya orang kalau nggak pamer ngikuti cara setan. Walaupun kita itu uang kita lebih banyak dari mereka, nggak terhormat. Kamu kalau nggak pergi haji, berangkat dari rumah diantarkan oleh tetanggamu, nggak akan disebut Pak Kaji, Bu Kaji. Kita kesini uangnya pres-presan, bayar makan pakai kartu kredit itu ngutang apa enggak? Ya jelas ngutang. Mas makan sini Mas. Kono sing enak, nggak mau makan rumah makan mewah. Ya nggak apa, ya nggak dihormati sama satpam di depan. Nah, itu namanya perilaku pembodohan publik apa enggak? Itu namanya social behavior, perilaku masyarakat sekarang itu seperti itu. Yang dihormati itu casingnya. Yang dihormati itu casingnya. Yang ini gitu, masih nang hotel ada tur bintang 5, tapi masuknya hotel bawa motor, ya suruh parkir di belakang. Kalau bawa Fortuner itu langsung satpamnya Pak, kami parkirkan Pak di sana Pak. Padahal nyewa Fortuner. Kan sering saya nyewa Fortuner untuk pergi-pergi ke tempat-tempat begitu. Haji pun sama. Kalau jenengan beli yang VVIP ya terhormat. Reguler tuh hajinya orang miskin, capnya begitu. Padahal yang mengena pada ritual haji ya reguler. Berpanas-panas ria di Muzdalifah, di Mina. Yang haji plus sama furoda ya di hotel sebelahnya itu. Lihat orang-orang miskin di mana, haji-haji orang miskin. Kita dibully. Ya, lempar jumroh gini sambil disyuting temannya, lempar-lempar langsung diupload ke medsos. Orang yang pakai VVIP lempar jumroh yang naik mobil itu kan di atasnya ada itu kayak tol, plung dari bawah plung. Nah, lempar aja semua duet habis. Nah, setelah haji ujiannya begini, setelah pergi haji atau umroh, kalau punya teman yang kaya, kira-kira datang ke rumah kita dijamu yang mewah-mewah apa enggak? Digolek-golek, no, dicari-cari kan supaya bisa menghormati teman yang kaya. Teman alumni SD, SMP, SMA yang miskin, nyekolahkan anaknya pakai KIP, ya dapat BLT, rumahnya di stiker. Kita ngasih minuman air putih seadanya apa enggak?
Kalau kita masih seperti itu pulang haji, lunturlah mabrurnya jadi mabur. Iya, itu kita kan diuji sama Allah, kebohongan publik atas nama agama apa enggak? Oh, nyatanya fenomenologi, ya kita belajar filsafat fenomenologi, sekarang pulang haji bikin paguyuban kelompok haji kloter tahun 25. Terus setiap bulan arisan enggak? Arisan. Pindah-pindah itu arisan sampai entek mati kabeh baru selesai. Luntur apa enggak? Ya jelas luntur. Tapi ya kata iblis, alhamdulillah aku sudah pensiun, gak capek-capek goda anak Adam. Sekarang anak Adam sudah tersesat sendirinya dengan bangga dengan ketersesatannya. Mau kemana Mbah? Mau arisan kaji nak. Wush, pakai baju haji lengkap, bawa tas. Terus gelangnya pergi haji itu masih ada di sini dikalungkan. Padahal seorang nang kono jadi gaya gelangi. Batik haji kemana-mana dipakai. Nah itu melunturkan apa menambah pahala haji? Sama ketika yang datang itu alumni haji, pisang itu dipilihkan pisang yang besar-besar, lavendis. Nah kalau teman-teman SD yang kuli, tukang parkir, paling ya sama istri saya dicarikan pisang yang kecil-kecil kayak biasa dimakan bapak ibu itu kalau acara. Paling ya ulin paling mahal. Ya. Jadi kalau kita mengikuti sufi, para sufi, kok pulang haji ada teman yang kaya, itu semuanya diistimewakan, yang miskin-miskin biasa-biasa saja, berarti pelajaran haji tidak masuk. Kita dianggap melakukan kebohongan sosial atas nama agama. Oke, sampai sini. Makin baper apa enggak? Wah, kalau gini caranya nggak bisa pamer di medsos Gus, ya otomatis buyar hajinya, mabrurnya hilang. Makanya nanti di akhirat jangan nagih ke malaikat pencatat amal, mana ibadah hajiku kok gak ada dicatat. Dulu udah aku catat sebagai piknik. Dulu sudah aku catat sebagai napak tilas ibadahnya Nabi Ibrahim. Disuruh atimul hajja wal umrata lillah, kamu nggak lillah, linnas. Kamu kalau yang datang temanmu ziarah haji ke rumahmu, kalau yang kepala sekolah, anggota dewan kamu kasih bungkusannya yang tasnya besar. Kalau jamaah temanmu jamaah ngaji paling tas kresek beli di Zaidan itu tulisannya oleh-oleh haji. Terus kacangnya yang putih-putih dari Arab itu paling 10 biji. Ditaruh di mana? Di plastik klip. Kalau yang datang Guswit ada toplesnya, tepaknya sendiri. Oh, itu sudah batal namanya mabrurnya. Kok angel Gus? Ya angel memang. Surga itu tidak cukup dibayar dengan ritual. Diajari kamu bohong enggak? Ternyata kebohongan publik atas nama agama menjadi jadi, dan kita bohong itu menikmati kebohongan kita. Dari pulang haji aja beda. Kalau yang ziarah Guswit sotonya daging sama empal. Kalau jamaah yang lain soto ayam tuh kemarin besane padahal soto ayam. Saya beda. Tekone kok ae rada bengi, wong-wong sing oleh soto ayam bentek sih. Saya gitu guyonan sama istri saya, beneran. Paling souvenirnya kan yang
anu toh plastik kresek sing di sablon toh. Saya enggak, saya gini. Besar. Nah, kalau saya ke Abah Imran sama Nastain nggak pakai kresek, sak perahu. Loh, itu perahunya masih di belakang itu. Oh, ini loh, ini santri berbakti enggak no. Guse sak perahu. Ada temannya yang satpam sebelahnya ya kresekan. Hajinya berarti mabur. Pulangnya bawa air zam-zam di botol, dicoba-campe biar nggak ketangkap immigration. Loh, itu saja menyebabkan haji kita nggak jadi mabrur. Dicatat piknik ke Timur Tengah. Ya lumayan lah, pernah pergi ke Timur Tengah, ya jadi tamu Allah. Akhirnya pulang ke tanah air kan nggak merasa jadi tamu Allah kan? Sudah diajari kamu itu di dunia itu menjadi tamu Allah setiap hari, tapi merasa jadi tamu Allah ketika di depan Ka'bah. Pulang ke sini enggak, ngeyel sama teman-temannya, ini rumahku bukan rumah Allah. Nah, buktinya sampai bikin Baitullah duplikat Baitullah dari Mekah, bikin duplikat atas nama Al-Furqan, atas nama Al-Irsyad, atas nama Baitur Rahman. Itu menyebabkan otaknya Pak Haji tegang apa tambah enteng? Bikin tegang. Nah, itu rumah duplikat aja dibikin heboh. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani supaya ibadah haji kita bisa kita nikmati sampai di akhirat. Ini belum diajarkan cara tawafnya, belum. Paham dulu. Nanti saya ajari tawaf nggak paham kan, persis orang naik motor tapi nggak mau belajar naik sepeda dulu, ya jatuh, ya. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk membersihkan Ka'bah secara syariat, membersihkan hati secara hakikat. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antoh hirobaiti lit-ta'ifin. Haji Torekot, ya, nanti kalau sudah paham syariat, nanti amalan yang ada di hakikat kita sama, wujud Ka'bahnya ya sama, tetapi berada di alam hakikat. Nanti kita bisa merasakan kehadiran Allah di situ ketika kita jadi tamu Allah. Kalau di Arab sana itu tamu Raja Arab, karena yang ngelola tanah haram adalah Raja Arab. Tapi kan kita dihipnosis menjadi tamu Allah. Lho nggih enten niat anu niki, nggih enten paragraf berikutnya. Nggih, pokoke saniki paham lek haji syariat dengan haji hakikat. Nggih. Jadi kita ini harus paham walaupun bukan di tanah haram sana tetap tamu Allah, namanya Dzuyufur Rahman. Memahamkan pada hati kita dan otak kita ini setiap hari adalah tamunya Allah. Merasa tamu ketika di sana sini enggak. Ya, Dzuyufur Rahman. Kata-kata Baitullah itu terus artinya itu rumah Allah dalam bentuk syariat. Nah, baiti kata Allah nggih di dalam hati hambaku. Kita pergi ke Makkah itu karena mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan kearifan lokal orang Arab ya nggak apa-apa. Tapi kan banyak orang tersinggung, mau pergi haji kok kearifan lokal orang Arab. Loh, faktanya kan kita membaca sejarah kan itu bukan gedebuk dari langit untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kita ini orang Jawa
gayanya lebih Arab daripada orang Arab. Dulu nenek moyang kita nggak pakai jilbab, pakai kerudung, ya kayak Bu Sinta Nuria, kayak Mbak Zeni Wahid, ya begitu kan dulu ibu-ibu muslimat. Kemudian Aisyah yang di Muhammadiyah begitu. Sekarang malah orang kita mengalahkan orang Arab. Dulu itu kan nggak ada orang pakai jilbab itu ke mall, ke pasar, nggak ada. Sekarang semua orang pakai jilbab, sampai koruptor juga pakai jilbab. Agama ini akhirnya sebagai apa? Agama substansi atau apa? Agama formal. Ya formalitas saja beragama, tapi substansinya kok kosong karena hanya diajarkan ilmu pengetahuan agama. Haji yang dijelaskan model gini gak disukai orang, apalagi pemilik travel haji umroh. Dan KBIH jelas gak suka. Gak kira saya nanti ngaji di like teman-teman yang punya travel haji. Iya, karena sudah melembaga. Makanya kalau agama nggak diajarkan substansinya, inti dari agama, ya akhirnya jadi agama ritual, seremoni-seremoni yang kita lakukan setiap hari. Lah kalau seremoni ngapain pergi haji ke tanah haram? Dulu Raja Abraham kan bikin Ka'bah tandingan di Yaman. Sekarang kalau ingin tawaf sana ke mana? Probolinggo sana, timurnya Probolinggo itu ada Ka'bah besar itu. Di dekatnya apa itu Python. Kayak gini, ayo kita haji ke sini aja setiap tahun keliling-keliling. Dengan anak-anak kecil itu kan mulai PAUD, TK, MI, SD kan diajari manasik. Haji ini 40 tahun yang akan datang sudah diajari manasik. Ya, jadi ini kita bicara dulu pendekatan haji secara syariat dan pendekatan haji secara hakikat melalui tarekat. Tetap harus dengan talqin zikir, ya, zikir asma, zikir sifat, la ilaha illallah. Nanti dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ke paragraf-paragraf berikutnya. Teknik-tekniknya haji tarekat bagaimana. Mungkin yang di Zoom ada pertanyaan. Tapi sudah paham semua ya. Ya kalau rindu Baitullah ya bikinlah miniatur Ka'bah di ruang tamu gitu, terus tawaf 7 kali, kan sehat. Daripada treadmill mahal-mahal, beli alatnya nggak boleh 5 juta. Malah beli kardusnya rokok Godang Garum yang bal-balan besar itu kan, terus diukir apa, dicat hitam putih kayak batu Ka'bah kan nggak apa-apa. Kok begitu sampean Gus? Iya, ini rindu Baitullah tapi nggak punya uang. Loh, kok bisa? Iya, aku sudah baca sholawat hajiyah sudah berkali-kali belum dipanggil Allah hajiyah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ahli baitihi tahirin wa khususuhum bi afdhali shalawatika wa rahmatika wa barakati wa salamik
wahsusillahumma walidina bil karamati ladaik wassalati minka ya arhamar rahimin wa alhimna ilma ma yajibu lahum alaina ilhama wajma' lana ilma dzalika kullihi tamama summa sta'milna bima tulhimuna minhu Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa syaddid alsinatana bis shawabi wal hikmah wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal kharami wasyubhah wa ghafuf aidina anil zulmi wasirqah wa dzud absarana anil fujuri wal khiyanah wasdud asma'ana anil laghwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasihah walal muta'allimina bil juhdi war raghbah walal mustami'ina bil ittiba'i wal mau'idhah wala maradal muslimina bis shifaa'i war rahah wala mautahum bir rafati war rahmah wala masyayikhina bil waqari was sakinah wala syababi bil inabati wat taubah wala nisa'i bil haya'i wal iffah walal aghniyai bit tawadhu'i was sa'ah walal fuqara'i bis sabri wal qanaah walal ghuzati bin nasri wal ghalabah walal usara'i bil khalasi war raha walal umara'i bil adli was syafaqah walal ra'iyati bil insafi wa husnis sayrah Allahumma ya Allah fiz zadi wan nafaqah waqadhi ma aujabatta alaihim bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.